Kembali lagi bersama saya dengan Sherlyn Justin Mawarni Gula. Di sini kita akan membahas kembali tentang penginjilan lintas budaya. Pada kesempatan ini saya akan membahas dua judul, yaitu strategi penginjilan lintas budaya dan aspek-aspek komunikasi lintas budaya. Nah, pada dasarnya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang bagaimana strategi-strategi penginjilan dalam budaya, misalnya dalam bentuk perumpamaan atau ilustrasi. Kita bisa melihat dalam Injil Markus pasal 4 ayat 1 sampai 34. Tujuan Yesus untuk memakai tentang strategi perumpamaan atau ilustrasi yaitu supaya lebih dimengerti dan dipahami oleh suatu budaya tertentu. Nah, pada pembahasan ini ada pun berbagai macam strategi, yaitu yang pertama adalah atau bagian A, memahami budaya lokal. Dalam memahami budaya lokal, Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana melihat situasi atau budaya tertentu, bagaimana dia menyampaikan perumpamaan atau ilustrasi yang cocok sehingga Injil atau berita tentang keselamatan dan kerajaan Allah dapat tersampaikan. Misalnya seperti pada perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui penabur. Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur dengan benih yang berbeda-beda. Karena pada saat itu atau di daerah Galilea, dalam budaya Galilea, yang lebih dipahami adalah tentang bertani. Sehingga lebih mudah disampaikan bagaimana tentang kerajaan Allah atau tentang bagaimana Injil atau kabar keselamatan bagi orang-orang dalam budaya tersebut. Nah, Henry menjelaskan bahwa tidak ada buah yang baik selain dapat diharapkan dari bibit yang baik. Selain itu, bila benih ditabur di atas tanah yang subur, yaitu ketika orang mempunyai kerendahan hati, kudus serta rohani, maka akan nampak buah yang baik atau buah yang akan dihasilkan. Dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ternyata tidak disangka mengundang perhatian para murid-muridnya sehingga terus bertanya-tanya. Dijelaskan dalam Markus pasal 4 ayat 15 sampai ke 20. Nah, menurut Siswanto, dalam pemberitaan Injil yang kontekstual perlu adanya sikap yang bijak, menghargai budaya tanpa adanya sinkretisme. Nah, strategi yang kedua adalah menggunakan media yang ada dalam budaya. Pada kesempatan ini atau pada judul ini, Yesus menggunakan media yang ada dalam budaya seperti pelita dan lampu. Kita bisa melihat dalam Markus pasal 4 ayatnya yang ke-21. Wycliffe menjelaskan bahwa tujuan Yesus menggunakan perumpamaan ini adalah memberikan penekanan akan tanggung jawab yang diwajibkan kepada pendengar, bahwa apabila hatinya telah dicerahkan oleh firman, pada saatnya harus menyampaikan hal itu kepada orang lain. Pada bagian ini, Tuhan Yesus sedang mengantisipasi adanya eksklusifisme yang dapat terjadi dalam kehidupan mereka. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga atau bagian C, yaitu memperdayakan potensi yang ada. Pada bagian ini, Yesus kembali memberikan perumpamaan atau ilustrasi, yaitu tentang benih yang masih berkaitan tentang penabur. Kita bisa melihat dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Namun memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah perumpamaan tentang seorang penabur lebih menekankan pada tanah, tetapi perumpamaan tentang benih lebih menekankan bagaimana proses pertumbuhan sehingga menghasilkan buah yang baik. Nah, dalam bagian ini, para murid lebih diwajibkan untuk ketika sudah mendengar Injil, bagaimana Injil bisa didengar oleh semua orang, bisa didengar oleh orang lain, dan dapat menerima kabar keselamatan. Nah, pada bagian ini juga orang percaya diwajibkan atau diperintahkan untuk melakukan kebaikan atau melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai bukti bahwa bagaimana orang percaya atau bagaimana sikap orang yang sudah menerima kasih karunia tersebut. Yesus menyampaikan perumpamaan tentang benih yang ditabur, yaitu benih yang ditabur tanpa campur tangan manusia bisa tumbuh dengan sendirinya. Itu menunjukkan bahwa itu semua adalah kedaulatan Allah. Allah berkuasa dan Allah sanggup melakukannya.
Demikian juga tentang kabar keselamatan. Tugas orang percaya adalah menyampaikan Injil, menyampaikan kabar keselamatan, serta mendoakan sesama. Perkara atau soal tentang menyelamatkan adalah itu bagian dari Roh Kudus. Bagian keempat atau bagian D yaitu menciptakan terobosan. Nah, pada bagian ini Yesus menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi. Injil Markus memberikan perumpamaan ini memperlihatkan bagaimana proses atau progres pertumbuhan dan kemajuan yang pesat dari kerajaan Allah yang terlihat dari luar. Gambaran tentang biji sesawi yang sangat kecil kita bisa melihat dalam Markus pasal 4 ayat 31 adalah biji yang paling kecil dari antara biji sayur lainnya. Namun apabila biji itu tumbuh, ia akan lebih besar daripada sayur yang lainnya. Bahkan seekor burung pun dapat membuat ranting atau membuat tempat pada ranting-rantingnya. Nah, penggunaan perumpamaan tentang biji sesawi diyakinkan sangat relevan dalam menyampaikan Injil karena dikenal dari berbagai kalangan sosial. Memakai perumpamaan yang diketahui secara umum adalah mempermudah para pendengar untuk menangkap pemberitaan yang disampaikan. Nah, demikian penjelasan tentang judul yang pertama atau pembahasan yang pertama tentang strategi-strategi dalam penginjilan lintas budaya. Sekarang kita akan membahas tentang aspek-aspek komunikasi lintas budaya. Bagian yang pertama adalah utamakan yang terpenting. Ada dua hal yang diutamakan atau yang terpenting dalam aspek-aspek komunikasi lintas budaya. Yang pertama adalah hidup kudus. Nah, penginjilan yang berhasil tidak pernah bergantung pada perdebatan yang hebat atau teknik-teknik yang dilakukan secara sempurna. Namun berpikir dan belajar bagaimana menyampaikan Injil yang baik adalah merupakan hal yang penting. Nah, walaupun demikian, semenarik apapun kesaksian kita kepada mayoritas, kesaksian itu tidak akan berguna ketika kepribadian kita tidak mencerminkan Kristus. Hal seperti itu seperti menyajikan makan malam yang lezat, tetapi di sebuah piring yang sangat kotor. Nah, saksi Kristus yang tidak hidup kudus mungkin lebih banyak merugikan daripada menguntungkan perluasan atau pemberitaan Injil. Nah, dengan demikian kita harus masing-masing mengenal Allah dan hidup dalam kekudusannya. Hal itu menjadi tujuan yang paling utama dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian Tuhan akan memakai kita secara hebat dan luar biasa. Kemudian adalah berdoa untuk mukjizat. Pemberitaan Injil adalah merupakan peperangan rohani yang besar. Karena merupakan peperangan rohani yang besar, maka seorang tentara-tentara Kristus harus mempersiapkan dirinya menggunakan senjata-senjata yang ampuh dan tepat. Rasul Paulus mendaftarkan tentang atau menguraikan tentang senjata-senjata rohani yang ampuh dan tepat di dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Medan peperangan ada dalam doa. Kita diberitahu bahwa doa orang yang benar adalah besar kuasanya dan efektif. Kita bisa melihat dalam Yakobus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Kebenaran adalah perkara menaati Allah dan hidup dalam kekudusan. Maka dalam doa kita dapat mengatasi perlawanan musuh. Nah, dalam penginjilan lintas budaya, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan atau mengadakan tanda-tanda supaya lebih menguatkan kesaksian kita kepada saudara-saudara kita yang beragama lain. Allah mungkin akan menggunakan keajaiban-keajaiban dan mukjizat-mukjizat yang dapat mereka lihat sehingga mereka dapat masuk ke dalam kebenaran, mengenal kebenaran dan mengenal Allah. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk berdoa sebelum melakukan penginjilan supaya Allah bisa mengadakan mukjizat-mukjizat, mengadakan keajaiban-keajaiban sehingga
itu meneguhkan kesaksian kita dalam memberitakan Injil kepada sesama kita yang masih belum mengenal kabar keselamatan. Kemudian pendekatan yang alkitabiah. Pendekatan yang alkitabiah untuk menyampaikan kabar baik adalah berdampingan kepada orang-orang yang masih belum mendengarkan Injil dan menceritakan Injil atau kabar keselamatan kepadanya. Yesus menggunakan atau memakai cara ini ketika dia melakukan sebuah perjalanan menuju ke Emmaus. Kita bisa melihat dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ke 35. Dia melakukan pendekatan, bertukar pikiran, menjelaskan dan menjadi berkat. Nah, dalam aspek-aspek komunikasi penginjilan lintas budaya tentunya diperlukan waktu. Untuk memberitakan kabar baik atau menceritakan Injil kepada mereka yang masih belum mendengarkan Injil, tentunya diperlukan waktu yang tidak sedikit atau mungkin dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menyampaikan Injil kepada mereka yang sama sekali masih belum mendengarkan kabar baik. Karena pada dasarnya jarang sekali kita lihat orang langsung beriman ketika kita menyampaikan Injil atau kabar keselamatan kepadanya ketika itu hanya satu kali atau kedua kali. Sehingga sangat diperlukan waktu yang mungkin cukup lama. Yesus sendiri mengajarkan dalam menyampaikan Injil, dia membutuhkan waktu untuk berbincang-bincang kepada orang dalam menyampaikan kabar keselamatan. Nah, bagaimana dengan kita yang masih penuh keterbatasan, tentunya masih diperlukan waktu yang lama untuk menyampaikannya. Kita dapat melihat waktu Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Dia meninggalkan surga selama 30 tahun dan hidup di bumi. Nah, orang-orang Kristen atau orang-orang percaya perlu mengikuti keteladanan Kristus dalam memberitakan Injil. Kita orang percaya perlu pergi memberitakan Injil kepada orang yang masih belum mendengarnya. Kalau tidak demikian, bagaimana orang-orang yang masih belum mendengar kabar keselamatan dapat mendengar kabar tersebut kalau bukan melalui kita orang yang sudah percaya, yang sudah menerima kabar keselamatan? Jarang sekali orang datang menghampiri kita dan menanyakan tentang Injil, tetapi kitalah yang datang menghampiri dan memberitakan kabar keselamatan tersebut. Memang sangat panjang atau membutuhkan proses yang sangat panjang dan melelahkan, tetapi kita orang yang sudah mendengar Injil tersebut, kita dapat melakukannya. Jadi tetap waspada kepada orang-orang yang melakukan penginjilan yang cepat dan mudah. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan atau melakukan penginjilan lintas budaya sehingga memerlukan waktu atau memerlukan waktu yang cukup lama. Yaitu yang pertama adalah gaya hidup yang terbuka. Yang kedua adalah keputusan yang tidak mudah diambil. Yang ketiga adalah kasih yang berarti mengatakan tidak pada diri sendiri. Yang keempat adalah menghindari pertentangan. Yang kelima adalah hiasan-hiasan Kristen. Dan yang keenam adalah sebutan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini atau pada video yang singkat ini tentang strategi-strategi dalam penginjilan lintas budaya dan aspek-aspek komunikasi dalam penginjilan lintas budaya. Jadi semua yang dapat saya sampaikan melalui video ini dapat memberkati kita semua. Jika ada kata yang tidak berkenan dan yang mungkin salah, saya minta maaf dan mohon dimaklumi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.